Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ofir Arman dengan NPM G1F04034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan video micro teaching mengenai praktikum konsep basis data. Nah, kita akan langsung masuk ke materinya. Jadi ada dua, pada slide ini ada dua kata ini, DDL vs DML. Apa perbedaannya? Oke, jadi ada gambar pertama, ini ada penggunaan query describe film. Lalu gambar yang kedua itu ada select from film. Nah, apa perbedaan antara kedua gambar tersebut? Perbedaan antara keduanya itu merupakan jenis query yang digunakan. Yang mana inilah yang saya sebutkan sebagai DDL vs DML. Nah, jadi DDL merupakan sebuah perintah SQL yang berkaitan dengan suatu struktur database, karena kepanjangannya itu adalah Data Definition Language. Jadi bahasa yang menjelaskan bagaimana data tersebut didefinisikan. Jadi dia itu berfokus kepada struktur seperti database-nya itu sendiri, tabelnya, atributnya apa, kolom ataupun field-nya. Lalu ada DML atau Data Manipulation Language, perintah SQL yang berkaitan dengan pengolahan data atau record dalam tabel. Jadi dia itu lebih jika DDL itu membahas tentang kolom, field, atributnya, maka DML ini membahas tentang data yang mengisi kolom atau field atribut tersebut. Jadi bisa dibilang DDL ini semacam rangkanya, perintah-perintah yang berhubungan dengan rangka atau arsitektur database-nya, sedangkan DML ini berhubungan dengan isi dari database itu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas create table film. Nah, ini merupakan query yang termasuk ke dalam DDL karena berurusan dengan struktur dari database itu sendiri. Jadi dia membuat sebuah tabel dan diisikan atribut-atribut ataupun field di dalam tabel tersebut. Nah, sedangkan query insert into film ini merupakan DML karena berurusan dengan isi dari struktur database yang telah dibuat. Jadi kita sudah membuat isinya tadi kan, kita udah membuat rumahnya. Nah, DML ini kita gunakan untuk mengisi rumah tersebut. Nah, karena fokus kita kali ini pada DML, jadi kita akan membahas 4 query, ada insert, select, update, dan delete. Pertama, query insert. Query insert ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam suatu tabel. Nah, bentuk umumnya itu adalah query-nya itu insert into, lalu nama tabelnya misalnya mahasiswa, jadi insert into mahasiswa, lalu ini nama kolom 1, kolom 2, kolom 3, lalu values, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, contohnya itu insert into pegawai. Jadi kita memasukkan data ke dalam tabel pegawai, yang mana dalam tabel pegawai itu kan ada beberapa kolom. Nah, kita masukkannya itu ke kolom ID, kolom nama, kolom gaji. Apa yang kita masukkan ke tiga kolom tersebut itu dijelaskan dalam kurung values. Itu ada ID-nya 101, lalu Budi, dan 5 juta. Jadi setiap operan ini untuk satu kolom. Jadi operan pertama itu untuk kolom ID, operan kedua itu nama sesuai dengan indeksnya, jadi gajinya 5 juta. Lalu selanjutnya itu ada query select. Nah, query select ini digunakan untuk mengambil data dari database. Beberapa contoh bentuk umum pemanggil select adalah select bintang from tabel. Nah, bintang di sini berarti keseluruhan kolom. Jadi dia ambil keseluruhan kolom dari tabel tersebut. Nah, jika tidak ingin mengambil keseluruhan, bisa juga kita membuat select kolom A, kolom B, C from tabel lain where kondisi. Jadi kita mengambil kolom tertentu dari tabel tertentu di mana kolom tersebut harus memenuhi sebuah kondisi. Lalu masuk ke query update. Update digunakan untuk mengganti isi data, seperti namanya update atau memperbarui isi data. Bentuk umumnya itu adalah update tabel, set nama kolom, perubahan where kondisi. Jadi misalnya update, ubah tabel, misalnya tabel mahasiswa, set ini atur.
kita mengubah nama kolom. Nama kolom sama dengan perubahannya apa yang diubah. Lalu where kondisi, di mana nama kolom tersebut, di mana data itu letaknya, misalnya di ID sama dengan 1 kondisinya. Lalu ada delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus record dari tabel database. Bentuk umumnya itu adalah delete from table where kondisi. Misalnya, jadi hapus dari tabel mahasiswa, yang mana yang dihapus itu dijelaskan di dalam kondisi. Misalnya data pada ID sama dengan 1 atau nama sama dengan Arya. Nah, jadi kita akan melakukan praktek tipis. Nah, jadi tentang DML tadi kan, kita misalnya melakukan insert into. Namun kita coba untuk describe dulu. Describe genres. Nah, jadi dalam tabel genre ini ada 2 kolom, itu ada ID dan nama. Kita coba tambahkan data baru ke dalam tabel genre ini dengan query insert into genres. Untuk kolom yang dimasukkan itu ada ID dan juga nama. Lalu untuk values-nya, ini untuk ID-nya itu ID 3, misalnya 3. Terus nama genrenya itu misalnya aksi. Kita selesai. Nah, jika udah ada query OK, one row affected, berarti query tersebut terjalan dan ada 1 baris yang terdampak. Itu untuk menambahkan data. Lalu kita coba untuk update data. Update tabel genres, set ya, kita atur. Name sama dengan komedi, misal komedi. Terus kita gunakan clause where untuk memastikan bahwa query kita ini terjalan pada tempat yang tepat. Where karena tadi yang kita ingin ubah itu ada data yang baru saja kita masukkan, di mana ID-nya itu sama dengan 3. Jadi kita where-nya itu ID sama dengan 3. Nah, query OK, one row affected. Jadi sudah terganti 1 data. Lalu select ya, kita tampilkan gitu. Select from genres. Nah, sudah terganti tadi kan ID-nya, namanya. Lalu kita coba delete gitu kan. Delete data yang baru kita masukkan tadi, kita hapus gitu kan. Delete from genres where ID sama dengan 3. Kita coba tampilkan lagi. Untuk melihat apakah data yang ingin kita hapus itu benar-benar sudah terhapus atau tidak. Nah, bisa dilihat teman-teman, ternyata data tadi itu berhasil dihapus. Sehingga bisa kita simpulkan itu kan, bahwa query-query yang telah kita jalankan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sudah memasukkan data, terus data yang kita masukkan itu sudah kita coba untuk ubah, lalu kita tampilkan dan kita hapus. Oke, mungkin sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.